Amin. Silakan duduk. Ada yang belum kenalan sama saya pertama kali melayani di gereja ini, bersyukur bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Nama saya Ang Wihai. Ya, saudara kalau kepanjangan manggil nama saya Ang Wihai, saudara bisa manggil saya Wihai. Itu pun kalau kepanjangan manggil Wihai, saudara bisa panggil saya Hai. Ya, saya tinggal di Singapura sampai sekarang. Nanti hari Selasa saya akan kembali ke Singapura. Sudah 21 tahun saya di Singapura. Sebelumnya saya tinggal di Jepang 7 tahun untuk belajar. Jadi meskipun di Jepang, di Singapura, tapi saya ini arek Surabaya asli. Wong Surabaya ini ngedok. Ya, asli arek Surabaya gitu ya. Nah, kalau saudara jalan-jalan ke Singapura, cari saya, nanti soal makan beres. Saudara yang bayar, pokoknya saya beres. Ya, begitu ya. Di situ banyak singa muta. Tahu kan, Singapura kan ada singa muta. Singa muta itu kan itu maskotnya dia. Jadi kalau Singapura cari foto di singa muta gitu ya, singa muta gitu. Oke, kita belajar hari ini tentang perjalanan murid Kristus yang berbuah bersama Yesus. Jadi saya bacakan ayat-ayatnya, saya sudah sediakan semua di Yohanes 15, 1-8. Saudara mau buka Android suci, Alkitab suci, iPhone suci, terserah, pokoknya saya sudah sediakan di atas gitu ya. Yohanes 15, 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak mungkin berbuah kalau engkau tidak tinggal di dalam Yesus. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicapakan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan disebut murid-muridku. Bapakku akan dipermuliakan jika kamu berbuah lebat, Bapakku akan dipermuliakan jika engkau berbuah banyak, dan engkau disebut murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang terus-terusan mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara, ada pohon anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Pokoknya pohon anggur itu Yesus Kristus. Siapa pengusahanya? Pengusahanya, pemangkasnya pohon itu anggur adalah Bapa. Bapa yang punya usaha ini, dan Yesus adalah pokok anggur dan yang benar. Jadi ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, saudara mungkin pernah berkebun, saya pernah berkebun sedikit-sedikit waktu kecil, ada pohon anggur saya pernah nanam. Gitu ya, yang tidak berbuah coba diputer-puter, diarahkan ke matahari, ya dikasih ini, dikasih pupuk kayak ini, ya tidak berbuah, ya sudah dipotong supaya energinya masuk yang ke berbuah. Gitu ya.
Dicoba, diarahkan ke matahari, rantingnya dinonjolin sana, sudah benar-benar nggak berbuah, ya sudah, dipotong. Jadi ada ranting yang berbuah, ada buahnya, tak bersihin ya, supaya tidak ada uletnya. Supaya dia bisa dapat sinar matahari yang pas, dikeluari sedikit ujungnya ke sini ke sana. Nah, ilustrasi ini saya sebut sebagai ranting yang berbuah adalah orang Kristen yang rohani. Orang Kristen yang benar-benar menyerap energi dari Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Bersekutu dekat dengan Yesus. Dan ranting yang tidak berbuah adalah orang Kristen yang agamawi. Yaitu ya memang dia datang ke gereja. Kalau orang bisa katakan mungkin KTP-nya aja cuma Kristen. KTP-nya cuma Kristen, agamamu apa? Kristen. Tapi meskipun ke gereja terus-menerus tapi tidak berbuah. Tidak ikut pelayanan. Tidak ikut kegiatan-kegiatan di dalam melayani Tuhan, bermisi. Cuma datang ke gereja, datang duduk pulang, datang duduk pulang. Dan orang Kristen yang rohani itu orang Kristen yang menyerap firman, dapat energi dari Roh Kudus, dan dia terus semangat melayani Tuhan. Orang Kristen agamawi itu orang cuma Kristen mingguan. Kenapa engkau hari Minggu ke gereja? Karena dia orang Kristen legalistik, orang Kristen agamawi. Ya hari Minggu kan ke gereja, Bapak Pendetanya kan bilang gitu, hari Minggu kan ke gereja. Bukan karena hari Minggu mau beribadah dengan Tuhan. Mengapa hari Minggu ke gereja? Ya karena hari Minggu. Jadi saudara, kalau saudara lihat di dalam ini ada kata tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Yesus. Ada 7 kali kata tinggal itu disebutkan. Jadi inti dari iman Kristen itu adalah relasi intim. Relasi intim itu adalah segalanya. Bukan aturan agama. Ya, bukan aturan agama yang utama. Iman Kristen itu bukan rules. Bukan religion. Iman Kristen itu adalah relationship. Iman Kristen itu adalah cinta kasih kepada Tuhan, hubungan yang dekat di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Iman Kristen itu adalah komunikasi yang intim dengan Tuhan. Jadi melekat di pohon anggur, itu adalah tinggal dalam kasih Allah. Relasi intim mengasihi Tuhan itu sebagai hukum yang pertama dan utama. Nah, di dalam relasi intim itu kalau di dalam bahasa hari-hari disebut dengan sehati. Aku sehati dengan Tuhan. Aku sambung rasa dengan Tuhan. Aku akan peka akan keinginan Tuhan. Tuhan itu aku kalau mau apa-apa aku tanya Tuhan, saya peka sekali. Tuhan ingin aku seperti ini, seperti ini. Setiap hari, setiap menit dia terus kontak dengan Tuhan. Di dalam pekerjaannya dia terus kontak dengan Tuhan. Karena dia punya relasi intim dengan Tuhan. Dia peka keinginan Tuhan. Saudara, bagaimana ingin tahu peka keinginan Tuhan? Saudara, pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada suami istri. Suami istri, mungkin ada yang pacaran, bagaimana kamu peka keinginan suamimu atau bagaimana kamu peka keinginan istrimu? Kalau engkau tidak pernah peka keinginan suami atau keinginan istri, selamanya keluargamu akan kacau. Karena engkau tidak peka. Kira-kira istriku ini maunya apa? Kira-kira suamiku ini orangnya seperti apa? Nah, kalau engkau tidak pernah peka, berarti hidupmu cuma menerabas gitu aja, dan engkau tidak melihat, oh istriku tidak suka yang ini, sehingga aku jangan melakukan yang ini. Suamiku tidak suka yang ini, sehingga aku jangan melakukan ini. Istriku kesukaannya ini, sehingga aku melakukan ini. Nah, bagaimana saudara bisa peka keinginan suami atau keinginan istri? Kalau punya pacar, bagaimana kamu bisa peka? Pacarmu ini kira-kira inginnya apa? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, tak kasih sepeda. Nanti tinggal kasih nomor WhatsApp-nya, tak kirim stiker sepedanya. Bagaimana kita peka keinginan suami atau istri? Kalau engkau tidak pernah bisa tahu jawaban ini, dugaan saya keluargamu selalu cekcok. Kalau engkau tidak pernah tahu jawaban ini,
dugaan saya, engkau selalu salah paham di dalam hubungan suami istri. Oh, saya tahu. Ya ini ajak istri saya, ya hari ini saya tidak bawa istri ke sini. Nanti tahun depan tak bawa tim yang lengkap satu keluarga ke sini. Ada istri saya ini adalah pacar saya satu-satunya. Jadi saya tidak pernah pacaran 2 kali, sekali tembak kena. Karena modal saya sedikit. Ya itu aja sudah. Saya pacaran cuma sekali, ya dia aja sudah. Kan harus peka, pacar saya ini maunya apa. Kita dulu pacaran jarak jauh loh. Saya ada di Osaka, masih sekolah, dia ada di Jakarta. Pacaran jarak jauh. Ini orang ini sukanya apa ya? Nah waktu itu saya di Osaka, ada bunga sakura. Waduh, kan waktu itu tahun 1999, itu masih tiket-tiket mahal. Gimana mau ngirim bunga sakura ya? Ini pasti sukanya bunga sakura, enggak pernah lihat bunga sakura. Bunga sakura tak petik, tak masukin amplop, tak posting. Seneng dia, bisa megang bunga sakura asli. Pink warnanya. Pernah lihat bunga sakura ya? Ya sekali-sekali lihat bunga sakura, oke lah di Jepang lagi musim sekarang. Kalau lama-lamaan lihat bisa sakuku rata. Ya oke, dia suka bunga sakura, tapi kan kalau sudah nikah masa bunga sakura terus. Sudah nikah ya mulai bunga bang kan. Mulai bunga bang sekarang gitu kan. Nah bagaimana saudara bisa peka keinginan suami atau istrimu? Supaya kita bisa peka harus sering ngobrol-ngobrol. Terus tukar pikiran, diskusi. Ngobrol-ngobrol, curhat, oh ternyata kamu orangnya seperti ini toh. Ternyata kamu itu kemauannya seperti ini toh. Ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol, setelah aku berkomunikasi denganmu dari hati ke hati, ternyata maumu ini toh. Ternyata tujuan hidupmu ini toh. Jadi bagaimana saudara bisa peka keinginan Tuhan? Ngobrol-ngobrol terus sama Tuhan. Komunikasi, sambung rasa, engkau lama-lama engkau akan peka keinginan Tuhan. Dan engkau akan peka, oh kalau aku melakukan ini Tuhan pasti sedih. Kalau aku melakukan itu Tuhan pasti enggak suka. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi intim dengan Tuhan. Supaya engkau bisa tahu keinginan Tuhan. Tinggal terus di dalam Tuhan. Di dalam perjanjian lama disebutkan Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok hidup bergaul dekat dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dekat dengan Allah. Ayub 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa mudaku. Ketika Allah bergaul karib dekat dengan aku di dalam kemahku. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Saudara punya pergaulan yang dekatkah dengan Tuhan? Saudara punya pergaulan intimkah dengan Tuhan? Komunikasi yang dekat dengan Tuhan? Ayub mengatakan seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku. Saya orang Surabaya, tidak tahu di kota saudara ya. Surabaya dulu. Terakhir saya tidak pernah kelihatan ya. Setiap kita naik mobil di lampu merah, lalu ada pengemis datang, tok di mobil, minta uang. Lalu ada stopan merah lagi, ada pengemis datang, tok di mobil, minta uang. Setelah dikasih uang dia pergi. Tok lagi pengemis datang. Kan lampu merahnya banyak. Tok minta uang. Jendela kaca dibuka. Dikasih uang. Pergi. Nah setelah itu saya pulang rumah. Ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Papa besok pulang sekolahnya agak siang ya Pak. Minta uang makan supaya saya bisa jajan di kantin buat makan siang. Terus saya kasih uang.
Lalu anak saya, terima kasih Pak. Ini enggak kebanyakan ya Pak, nanti sebagian tak sabung ya Pak. Terima kasih ya Pak. Lalu anak satunya juga datang, Pak, nanti pulangnya agak malam, saya mau minta uang supaya malamnya bisa makan di kantin sekolah. Oh ya, makan makanan yang sehat ya, ini Papa kasih makanan, kasih uang yang lebih supaya kamu bisa beli makanan sehat. Oh ini kebanyakan Pak. Ya pokoknya kamu pilih yang sehat ya. Nanti kalau kelebihan ya kamu simpen. Ya Pak, terima kasih Pak. Apa bedanya? Pengemis tadi, tok, kaca dibuka, uang dikasih, pergi. Anak saya, Pak minta uang untuk makan gini, ini uangnya. Oh ya terima kasih Pak, nanti tabungannya sekian tak tabung. Anak pergi. Apa bedanya? Pengemis tok, minta uang, kabur. Ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Tidak ada hubungan intim. Cuma tok, kasih uang, pergi. Anak saya, Pak minta uang Pak, ada komunikasi, terima kasih ya Pak. Nanti uangnya saya tabung sebagian, ini kan kebanyakan. Gitu. Jadi lain kali Bapak tidak usah ngasih uang lagi kalau masih ada uang sisanya. Bedanya pengemis tidak ada komunikasi, tok, minta uang, pergi. Kadang-kadang kehidupan kita itu seperti pengemis tadi. Pagi-pagi tok, Tuhan Yesus berkati aku bekerja ya, jangan kasih hujan, bereskan usahaku, kita pergi. Betul nggak? Kadang-kadang komunikasi dengan Tuhan Yesus cuma minta tok, berkati Tuhan, pergi. Tidak ada relasi intim dengan Tuhan. Jadi saudara, manusia agamawi itu baik dalam urusan ibadah saja. Cuma minggu kelihatannya, waduh, mukanya baik banget. Cuma ibadah mingguan. Tetapi manusia rohani baik dalam semua urusan. Karena bagi manusia rohani, semua urusan adalah ibadahnya pada Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, dia berbuah. Di dalam kehidupan sehari-hari, dia terus kontak sama Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Tapi manusia agamawi, cuma manusia mingguan ibadah, datang, duduk, pulang. Datang, duduk, pulang. Jadi perjalanan rohani kita mesti nyerap nutrisi rohani. Dengan saat teduh bersama Tuhan. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus. Berdoa setiap hari, setiap waktu, terus kontak sama Tuhan. Supaya kita terus ingat Tuhan itu maunya apa. Di jam-jam seperti ini, terus kita diingatkan oleh Tuhan. Terus menyerap nutrisi dari Tuhan. Saudara, kalau seorang pekerja, mau bekerja, oh sudah masuk ya. Kok pagi sekali masuknya, kan kerjanya jam 9, jam setengah 9 kok sudah datang. Sudah makan belum? Belum Pak. Lah kamu belum makan kok mau bekerja. Tidak ada tenaga. Jadi pekerja membutuhkan makan untuk bekerja dengan baik. Sebagai orang Kristen yang mau melayani Tuhan dan cinta Tuhan, kau harus terus tinggal menyerap energi dari Tuhan Yesus. Supaya kondisi rohanimu fit dan kau berbuah lebat. Jadi hasil tinggal di dalam Tuhan adalah ayat ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan disitulah engkau disebut murid-murid Kristus. Pertanyaan kedua. Pertanyaan tadi hadiahnya sepeda, tidak ada yang bisa jawab. Pertanyaan kedua hadiahnya sepeda motor. Dan makan siang gratis di Singapura. Sepeda motornya tinggal tak kirim ke stiker ya. Apa bedanya orang Kristen sukses dan orang dunia sukses? Mari kita mengheningkan cipta dulu. Apa bedanya orang Kristen sukses dengan orang dunia sukses? Orang dunia sukses mengatakan, aku diberkati Tuhan luar biasa. Lihat itu mobilku, rumahku, udah berapa banyak. Aku diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anakku diberkati Tuhan luar biasa.
Aku datang ke gereja tiap minggu, aku diberkati Tuhan luar biasa. Dan inilah hidupku memang diberkati Tuhan. Sorry aja. Itu orang dunia sukses ya. Mengatakan aku diberkati Tuhan luar biasa. Itu orang dunia sukses. Lalu kalau orang Kristen sukses itu gimana? Aku menyalurkan berkat Tuhan. Aku berbuah banyak. Orang dunia sukses mengatakan, aku mengumpulkan berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Orang Kristen sukses mengatakan, aku menyebarkan berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Beda total loh. Jadi jikalau engkau diberkati Tuhan, engkau mengatakan aku diberkati Tuhan titik, sorry, itu bukan orang Kristen sukses. Engkau cuma orang dunia sukses, cuma mengumpulkan berkat Tuhan dengan sukses. Tapi kalau orang Kristen sukses, dia menjadi saluran berkat. Hidupnya cuma pipa yang memberkati orang. Saudara, waktu kami nikah, istri saya di sini ya, mudah-mudahan dia juga ingat janji nikah kami. Janji nikah gimana? Halo, dulu nikah janjian enggak? Waktu ada pemberkatan nikah kan di gereja sini kan? Saya, Wihai, menerima Christina Valencia sebagai istri saya satu-satunya, dan saya bersedia setia pada Christina pada waktu susah, pada waktu kecukupan atau kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Kira-kira janji nikah gitu ya, kira-kira. Halo, masih hafal enggak? Janji nikah gitu kan ya, kira-kira kan ya. Saya bilang sama Pak Pendetanya, Pak, janji nikah saya rubah sedikit ya. Saya rubah sedikit. Oke ya, Biha, boleh kamu rubah, kan kamu yang nikah. Bukan saya yang nikah. Saya sebelum pemberkatan nikah janjian sama istri. Kamu kalau mau nikah sama saya, ini janjinya, mau enggak kamu? Saya rubah sedikit. Saya, Wihai, menerima Christina sebagai istri saya satu-satunya, dan saya setia sama dia dalam kecukupan atau kekurangan, dalam sehat maupun sakit, ya. Di dalam semua masalah kami akan setia sama dia, saya akan setia sama dia. Saya tambahin ini kalimat penting. Dan saya berjanji akan membawa keluarga yang saya bentuk untuk menjadi saluran berkatnya bagi Indonesia. Ini janji saya di hadapan jemaat dan Tuhan. Dan istri saya support saya. Kalau saya menikah untuk saya sendiri, saya tidak akan keluar janji ini. Jadi saya berjanji sama Tuhan, keluarga yang saya bentuk, biarlah menjadi berkatnya bagi banyak orang. Dan waktu saya nikah, saya memang belum ada kerjaan, karena saya masih studi, dan saya tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Terhadap keluarga saya tidak tahu. Pokoknya saya punya janji sama Tuhan, biarlah keluarga ini menjadi saluran berkatnya bagi banyak orang, bagi Indonesia. Tuhan nanti sediakan sendiri. Dan memang kita jalani terus, saya terus melayani, dan istri saya mensupport pelayanan saya sampai sekarang. Sampai sekarang saya sudah lebih pergi dari 100 kota lebih, dan saya melayani lebih dari 1000 gereja, udah banyak sekali. Istri saya terus berdoa, tenang aja Pak, pergi, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Enggak akan bangkrut kita. Tambah jauh pelayanan, tambah disediakan oleh Tuhan. Ada yang belum nikah? Ada janji, kalau keluarga yang saya bentuk, biarlah menjadi berkat bagi Indonesia. Jadi saudara, langkah praktis, tanda berbuah itu melayani, berbuat kebaikan, memberi persembahan hidup, berbagi kesaksian bersama Tuhan Yesus. Ya inilah buah. Langkah praktis, tanda berbuah adalah adanya kegelisahan rohani jika tidak memberitakan Injil. Makanya 1 Korintus pasal 9 ayat 16 mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Seharusnya di dalam diri orang Kristen yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, dia ada kegelisahan rohani kalau dia tidak memberitakan Injil. Dia ada gelisah. Kalau anakku tidak percaya Yesus, kalau aku tidak memberitakan Yesus pada anakku, aku gelisah sekali. Ada tanda gelisah. Kalau aku tidak mendoakan orang yang sebelah sana, kalau aku tidak memberitakan Injil pada dia, aku gelisah. Makanya aku ingin memberitakan Injil pada dia, supaya dia juga tinggal di dalam Yesus. Itu salah satu tanda murid Kristus ada kegelisahan rohani. Adakah saudara punya tanda kegelisahan ini? Kalau aku tidak memberitakan Injil pada dia, hidupku tidak tenang. Aku ingin memberitakan Injil pada dia, anakku, cucuku, keluargaku, rekan kerjaku, tetanggaku. Jadi yang dimaksud dengan buah itu juga, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adakah buah-buah seperti ini di dalam hidup saudara? Atau saudara sudah berapa tahun menjadi orang Kristen, sudah berapa tahun beribadah, malah menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan. Oke, engkau datang ke gereja, tapi engkau tidak menyembah Tuhan. Engkau menyembah dirimu sendiri. Itu artinya saudara menjadi orang Kristen agamawi, orang Kristen KTP. Engkau datang ke gereja tapi tidak berbuah. Sudah terus mendengarkan firman, tidak berbuah. Jadi manusia rohani itu menyenangkan Allah dengan berbuah lebat, berbuah banyak. Dan manusia agamawi, Kristen KTP, yang tetap ke gereja cuma datang duduk pulang, dan tidak ada buahnya, yang kau akan dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Ada gambar ini ya, amati pohon ini. Ini pohon kelapa loh ya. Pohon pepaya. Pepaya tumbuhnya di tembok. Dalam masa-masa sulit pun masih berbuah. Kehidupan saudara ada masa-masa sulit. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus, tetap engkau akan berbuah. Berbuah itu menjadi orang Kristen sukses, yang menjadi saluran berkat, bukan menahan berkat. Jadi saudara, perjuangan, perjalanan, pengalaman murid Kristus adalah tinggal di dalam Yesus. Setia tinggal di dalam Yesus. Kalau perjuangan orang Kristen itu adalah berbuat baik saja. Kalau perjuangan orang Kristen itu cuma bakti sosial saja. Kalau perjuangan orang Kristen cuma menunjukkan tingkah laku baik saja. Apa bedanya kita dengan agama-agama sebelah? Jadi, perjuangan pengalaman murid Kristus itu adalah dia berjuang tinggal di dalam Yesus. Bukan hanya sekedar berbuat baik. Lebih dari itu, dia setia tinggal di dalam Yesus. Dia mengasihi Yesus dan dia berbuat lebat. Itu akibat karena dia tinggal di dalam Yesus. Jadi buah itu bukan pura-pura berbuat baik. Buah itu bukan dipaksa-paksa berbuat baik. Tetapi buah itu secara natural, secara alami,
Karena dia tinggal di dalam Yesus, dia berbuah sendiri. Dan dia berbuah banyak, berbuah lebat karena dia tinggal di dalam Yesus. Orang ini baik ya. Ya, sehari-hari memang begitulah. Karena dia penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Karena dia tinggal di dalam Yesus, buahnya itu meluap kemana-mana. Berkatnya meluap kemana-mana. Dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang situ juga baik ya, itu cuma hari Minggu. Kelihatannya baik, tapi pura-pura baik atau dipaksa-paksa berbuat baik. Bukan natural. Jadi saudara, kalau saudara ingin berbuah lebat, kalau saudara ingin menjadi saluran berkat bagi anak cucumu, bagi keluargamu, bagi istrimu, bagi saudara-saudaramu, bagi sekelilingmu tinggal di dalam Yesus. Nanti berkat Tuhan, nutrisi dari Tuhan, vitamin-vitamin rohani dalam Tuhan akan engkau serap dan otomatis engkau akan berbuah lebat. Secara natural engkau berbuah. Jadi, kalau hidupmu tidak berbuah, hidupmu tidak melayani dengan setia, hidupmu tidak ada pengorbanan untuk melayani terus kepada Tuhan, kemungkinan kau gereja, tapi engkau tidak tinggal di dalam Yesus. Kalau engkau sudah bertahun-tahun ibadah, dan engkau tidak berbuah, semakin mencintai Tuhan, semakin melayani Tuhan dengan banyak. Oke, betul, saudara datang ke gereja, tetapi saudara tidak menyembah Tuhan. Kemungkinan saudara menyembah dirimu sendiri. Kemungkinan saudara tidak tinggal di dalam Tuhan dan kau tidak punya komunikasi intim dengan Tuhan. Jadilah orang Kristen sukses. Yang cuma jadi saluran berkatnya. Orang dunia sukses mengumpulkan berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Orang Kristen sukses, dia menyebarkan berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Dia berbuah lebat. Dan dia menjadi tanda, inilah murid Kristus. Karena dia berbuah lebat. Mari kita berdoa. Setiap kita berdoa tutup mata. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan sudah membukakan mata rohani kami. Mungkin kami sudah lama menjadi orang Kristen, sudah ibadah bertahun-tahun. Tapi hari ini kami mau memperbarui komitmen kami. Kami mau terus tinggal di dalam Yesus, pakailah hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami menjadikan saluran berkat-Nya. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Biar nama Tuhan terus dikenal melalui hidup kami. Tuhan pakai hidup kami. Saya mau mendoakan saudara sebelum saya kembali ke Singapura. Adakah di antara saudara yang mau mengatakan pada Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Pakailah hidupku Tuhan supaya berbuah lebat. Sehingga suamiku, istriku, keluargaku, anakku, cucuku juga mengenal Kristus melalui hidupku sebagai murid Tuhan. Sehingga aku punya kegelisahan rohani. Aku terus memberitakan Injil kepada anakku, cucuku, keluargaku, dan sekelilingku. Pakai hidupku Tuhan. Supaya hidupku lebih berguna. Supaya hidupku lebih berbuah lebat. Tuhan pakai hidupku. Adakah di antara saudara yang mengatakan seperti ini? Saya ingin mendoakan saudara. Supaya hidup saudara dipakai oleh Tuhan. Beri tanda ke Tuhan. Taruh tangan saudara di dada. Tuhan pakai hidupku Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan pakai hidupku. Supaya hidupku berbuah lebat. Supaya dengan hidupku ini nama Tuhan dipermuliakan. Ada lagi yang Tuhan, saudara mau berikan tanda ke Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar.
Roh Kudus, kami berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami yang sudah memperbarui komitmen, memberikan tanda kepada Tuhan bahwa hidupnya mau diperbarui, bahwa hidupnya boleh dipakai oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi anak, bagi cucu, bagi sekitar. Roh Kudus, Engkau sertai dia. Engkau berikan kesehatan kepada dia. Engkau berikan hikmat kepada dia, Engkau berikan kecukupan pada dia, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup dia. Berkati Tuhan dia, sampai keluarga dan anak cucunya, supaya terus mengenal Kristus dan tinggal di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan berkati jemaat Enwich, biarlah dari jemaat ini, muncul orang-orang Kristen yang benar-benar jadi murid Tuhan, yang cinta Tuhan. Dan Gereja Renwich menjadi berkat bagi Sydney, bagi Australia, bagi Indonesia, dan mancanegara. Engkau berkati Bapak Pendeta, Bapak Gembala, dan pelayan-pelayan full time, majelis, pengurus-pengurus komisi, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau beri hikmat kepada mereka. Dan gereja ini terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin.